akan dibawakan oleh putra dari Bapak dan Ibu, Saudara Aaron. Ada Aaronnya, Yohana? Ada ya? Ada Aaronnya? Masih tidur. Ada ya? Oke. Ada. Teman-teman terdoa nanti akan dibawakan oleh Bapak dan Ibu. Doa pertama akan dibawakan oleh Pendeta Parmata, udah ada. Doa kedua Henok udah ada juga. Andre juga udah ada. Lagu penutup akan dibawakan oleh keluarga Bapak semua. Udah ada. Baiklah, kita akan mulai acara peribadatan kita pada malam ini. Sekali lagi selamat malam kepada kita semua. Kita akan awali dengan doa 777. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau boleh jaga dan melindungi kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Pada malam hari ini kami akan belajar peribadatan 100 hari berdoa kami. Kiranya Kau boleh berkati acara ini dari awal sampai akhir. Kau boleh berkati bicara, Kau boleh berkati semua kita. Terima kasih Tuhan. Harapan kami di dalam kehendak-Mu, di dalam Yesus kami berdoa. Kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu nomor 329 yang akan dipimpin oleh keluarga Bapak R.C. Rida. Berjalan kamu hamba Allah, mari kita mengikut teladan Tuhan. Untuk sabda Allah kita akan kuat, kita bekerja setelah kepada Tuhan. Jagalah Tuhan Yesus. Kerjalah agar orang dapat dan yang haus dituntun ke hidup benar. Pada salib Yesus kita takkan tegar sambil masukkan kabar selamat kekal. Kerjalah, 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 kerjalah. Haraplah, jagalah sampai datang Tuhan Yesus. Kerjalah, kerjalah, banyak tugas kita, karena kerajaan kami berat berkat. Nama Tuhan Allah tak disangka, dalam nyanyian puji selamat kekal. Kerjalah, 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 kerjalah. Haraplah, jagalah sampai datang Tuhan Yesus. Kerjalah, kerjalah dalam kuasa Allah, jubah putih dan mahkota upah kita. Dalam negeri mulia tetap kita tinggal, semua umat bersorak selamat kekal.
kerjalah, 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 haraplah, jagalah, sampai datang Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Lalu Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, buat segala berkat yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Kami juga bersyukur berterima kasih Tuhan, jikalau Tuhan beri kami kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah 100 hari berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Kami yang menggunakan perangkat, sinyal, bahkan partisipan yang ikut ambil bagian, Tuhan memberkati, dan juga kami yang mengikuti acara hari ini juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara doa 100 hari berdoa kami ini kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, saat ini kita berbahagia, bersyukur karena lagu pujian hari ini ada 2 ya. Lagu pujian yang pertama akan disampaikan oleh keluarga Bapak Stephen Suki. Malam. Kedengaran suara kami? Mohon maaf agak sedikit berisik karena bertepatan dengan maghrib ya. Jam sholat. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indah terjadi di hidup. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, di dalam hidup ku bersyukur Tuhan. Kau
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Bersyukur dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ya atas kesaksian berupa lagu pujian yang disampaikan oleh keluarga dari Bapak Stephen Supit. Saya percaya kita semua pasti terberkati oleh lagu pujian yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Saat ini, sebelum kita mendengarkan kesaksian lagu pujian dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh keluarga dari Bapak Stephen Supit, ya kami persilakan Lanjut gimana? Kedengeran. Saya kedengeran, bukan saya, Pak. Saya nggak kedengeran giliran saya atau? Baik. Selamat pagi. Untuk yang di Seattle, saya memperkenalkan dulu sebelum kesaksian. Walaupun sudah sangat terkenal mestinya. Baik, yang hadir bersama dengan kita, saudara-saudara umat-umat Tuhan di distrik Palembang adalah keluarga Ted Mumu. Jadi suami adalah yang akan memberikan renungan adalah Bapak Teddy Mumu, kemudian istri adalah Yohana Taniwell. Kalau saya boleh katakan, saya sudah lama mengenal mereka. Bapak Teddy Mumu ini adalah senior saya. Waktu saya kelas 1 SMA 77 di Unai, ya Pak Teddy 77, angkatan 77 kan ya? Ya. Kami sama-sama di asrama Old. Jadi asrama Old itu asrama paling terkenal di Unai, di pinggir jalan. Kalau sudah sore hari itu ada parfum dari kandang babi sana dibersihkan. Ya, Wah, betul, betul. itu nggak pernah lupa kalau angkatan 77 baik SMA maupun yang kuliah. Jadi angkatan 77 Unai ekonomi, kemudian Johanna ini adalah perawat dari Unai, dari RS saya. Ya. Mungkin saya boleh perkenalkan juga bahwa mereka datang dari tempat yang berbeda. Kalau Bapak Teddy Mumu ini dari Manado, dari Tincep, sedangkan Johanna ini bagi mereka yang sudah lama di Sumatera Selatan tentu tidak asing. Oleh karena ayah daripada Johanna ini adalah pendeta Taniwell yang untuk waktu yang lama menjadi direktur penerbitan. Ya. Di banyak tempat kalau kita pergi ke Sumatera Selatan ini masih banyak jemaat-jemaat yang mengenang pendeta Taniwell. Lalu kemudian selain daripada anak daripada pendeta Taniwell, Johanna ini adalah cucu daripada pendeta Rifai Burhanuddin, tokoh yang terkenal dari Sumatera Selatan. Dan mereka berdua ini adalah keluarga yang aktif di dalam penginjilan. Bapak Teddy Mumu ini seringkali berbicara baik di Seattle, di mana mereka menjadi tokoh gereja, ataupun di berbagai tempat di Indonesia, mereka punya grup penginjilan. Dan salah satunya yang pernah sekali datang ke Sumatera Selatan beberapa tahun yang lalu. Kemudian keluarga yang berbahagia ini dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Yang paling besar Jeremy ya, yang adalah seorang dokter. Kemudian yang kedua Matthew, dan yang ketiga Aaron. Yang akan memberikan lagu pujian malam hari ini adalah Aaron. Jadi nanti kita akan dengarkan kesaksian daripada Johanna, dengarkan juga renungan, kita akan mengenal lebih baik keluarga ini melalui
layanan mereka malam hari untuk Terima kasih. silakan Johanna. Diputerin. Mudah-mudahan spesial lagu yang kami send itu bisa diputar ya lewat YouTube yang Aaron akan menyanyikan. Sudah ya, terima kasih. Selamat malam lagi kepada saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sangat senang sekali dapat bertemu dan melihat saudara-saudara sekalian. Terlebih teman-teman, saya lihat Norma, sahabat saya yang setia. Itu sudah lama sekali tidak bertemu, Norma dan keluarga Morong ya. Dr. Lin juga tadi sudah berbicara, dan juga keluarga Menawan, semua, dan seluruh anggota yang berada di Palembang. Sudah diperkenalkan saya tadi ya, saya keluar dari Palembang tahun 1977 itu saya masuk ke UNAI karena waktu di Palembang tidak ada SMA. Jadi saya harus keluar melanjutkan sekolah saya ke UNAI dari tahun 1977. Sejak saat itu saya tidak pernah pulang ke Palembang sampai 2014 ada Palembang Ministry. Dan kesaksian saya pada malam ini adalah bagaimana pimpinan dan perlindungan Tuhan yang begitu baik dan keajaiban Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami, maupun saya sendiri secara pribadi. Teddy sudah menyaksikan atau membicarakan mengenai pengalaman dia minggu lalu ya di Korwil, Lampung. Dan saya akan memberikan sedikit juga kesaksian itu dan juga pekerjaan saya di Seattle saat ini ya. 11 tahun yang lalu Teddy mendapat musibah ataupun dari tempat pekerjaan, di mana dia terkena spinal cord injury dari mulai cervical, leher, thoracic sampai lumbar. Jadi sampai tulang belakang ke bawah. Tidak ada jalan lain kecuali operasi 3-4 kali. Pergi ke dokter demi dokter. Satu dokter mengatakan, itu yang membuat saya sangat terkejut. Ortho neurosurgeon waktu itu. Dia mengatakan kepada kami berdua, lambat atau cepat, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, kamu akan lumpuh dari neck, dari leher sampai kaki. Saya terkejut mendengar itu, kok dokter ini bicara begini ya. Saya pikir, saya langsung berdoa, Tuhan, berikanlah kekuatan kepada saya terlebih dalam masalah ini. Dan saya teringat akan firman Tuhan yang terdapat, yang kita sudah tahu semua, itu Mazmur 37 ayat 5. Saya hafal sekali itu ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dan saya berdoa pada Tuhan, berikanlah kepada saya kesehatan khususnya. Karena kenapa saya katakan begitu? Kalau saya tidak sakit, ya siapa lagi yang mau bekerja untuk membiayai semua keluarga? Tentunya di Amerika kalau tidak bekerja tidak ada uang. Kemudian saya merasa bahwa Tuhan tolong saya, berikan kekuatan untuk menolong anak saya. Anak saya yang paling kecil waktu itu masih elementary school. Jadi anak saya yang paling besar baru mau masuk kuliah, tapi belum masuk kuliah waktu itu. Jadi saya bilang, Tuhan tolong saya. Dan benar, janji Tuhan itu pasti. Dan kami mendapatkan suatu keajaiban demi keajaiban setiap hari dalam kehidupan kami, dengan mengurus anak-anak, dan juga saya bekerja dan mengurus suami saya, dan juga biaya anak-anak semua. Tuhan buka jalan setiap saat sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan puji Tuhan, Teddy sudah sehat, biarpun belum normal ya, tetapi Tuhan sudah memberikan suatu keajaiban kepada dia. Dan kami semua terkati. Pada waktu itu, waktu saya mendapat Teddy sakit pada 11 tahun yang lalu, saya tidak pernah merasakan rasa susah, tetapi saya rasa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kami. Kami merasakan suka
kita di dalam keluarga, biarpun dengan income cuma satu di Amerika sangat susah, tetapi tiap hari Tuhan memberikan berkat-berkat yang selalu membawa kami jalan keluar di dalam segala persoalan keluarga kami. Dan yang selanjutnya saya punya kesaksian adalah setelah saat pandemi krisis COVID-19 ini, rasa takut saya berbeda dengan waktu suami saya sakit ya. Saya tidak merasakan setakut yang saat ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya sudah mendengar dari news di Cina banyak yang meninggal meskipun perawat maupun dokter. Jadi saya rasa takut. Saya adalah seorang perawat. Nah, pada waktu itu kejadiannya adalah bahwa saya bekerja di rumah sakit yang pertama kali mendapatkan kasus COVID-19 di USA. Itu rumah sakit saya, Evergreen Medical Center Hospital. Itu tanggal 28 Februari itu terjadi. Saya tidak bekerja pada waktu itu, tapi mendapatkan teks atau email bahwa sudah masuk di rumah sakit kami yang pertama kali di USA dan meninggal dunia. Rumah sakit saya ini besar ya, sekitar 5.000 pegawai ya, tapi itu dengan klinik-kliniknya juga kan. Jadi pada waktu kami mendengar itu, saya merasa takut. Wah, apa yang akan terjadi? Tentunya saya bekerja di Progressive Care Unit, yaitu tempat step down ICU, dan juga saya suka bekerja di ICU. Tentunya pasien kalau yang parah masuk ke saya semua di ruangan di unit saya. Dan pada waktu saya kembali masuk bekerja the next day, saya bekerja, rupanya semua sudah bergerak di bagian kesehatan, departemen semua sudah bergerak, sudah diganti semuanya. Unit saya PCU, itu namanya PCU Progressive Care Unit, menjadi unit COVID-19. Semua negative pressure. Wah, saya sudah mulai takut, aduh, bagaimana kalau saya mendapatkan COVID dan saya pulang ke rumah, tentunya ada Teddy dan Aaron ya, Aaron waktu itu sudah pulang dari Tennessee. Jadi saya merasa bahwa, aduh, apa yang akan saya buat? Saya bilang, Tuhan, tolong saya. Kalau Tuhan sudah menolong saya pada tahun-tahun yang sebelumnya, Tuhan akan pasti menolong saya. Nah, tentunya kami yang dites itu ya semua, dari 5.000 orang itu ada 677 dites, tetapi yang positif cuma 73, ya tidak banyak. Tapi kami di ruangan itu di unit itu sekitar 60 employee ya, 60 pegawai. Tetapi kami semua tidak ada yang kena COVID, cuma ada yang kena COVID tapi tidak sakit, cuma 3 orang dari 60 perawat-perawat. Puji syukur kepada Tuhan. Kami sampai saat ini hampir 105 hari merawat COVID pasien. Rata-rata pasien dari bulan pertama, bulan kedua Februari, Maret, April itu rata-rata pasien kami itu sekitar 50 sampai 60 ya di unit kami, dan kemudian di ICU dan di unit medical surgical unit. Itu ada level-levelnya tersendiri. Dan 3 hari yang lalu saya kerja, 2 hari yang lalu 3 orang. Itu pun di unit saya cuma 1 orang. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan karena sudah mulai berkurang ya. Tetapi yang saya mau saksikan di sini adalah semua pegawai tidak ada yang kena COVID, maksudnya tidak ada yang sakit ya, itu di unit kami yang merawat itu. Dan cuma ada 1 dokter yang pertama kali di United States yang mendapat COVID-19, yaitu dokter di emergency room, karena dia banyak sekali pasien-pasien yang datang. Tentunya COVID-19 itu kenapa banyak di rumah sakit kami yang pertama kali, karena ada convalescent ataupun nursing home yang di dekat kami itu, sehingga itu semua ini sakit krisis, jadi hampir tidak tertolong. Pada waktu itu koma selama 16 hari. Wah, kita juga rasa ini ya, kaget waktu itu. Tapi puji Tuhan karena di Seattle ada 2 rumah sakit yang mempunyai mesin, yaitu namanya mesin ECMO,
Jadi itu ditransfer ya, dia punya oxygenation, blood oxygenation ke mesin itu, puji Tuhan, dia bisa lama itu untuk hidup. Dan pada saat itu ada seorang dokter yang mengatakan, cuman ini ada eksperimen aja sih waktu itu. Kenapa dia punya imun sistem low terus, sehingga oksigenisasi dalam tubuhnya selalu low, tidak bisa naik. Jadi dia nggak bisa bangun. Jadi akhirnya ada eksperimen dokter kardiologi mengatakan, oh coba eksperimen mengenai anti arthritis medication. Betul, rupanya itu dokter mempunyai X faktor yang imun sistemnya itu low, waktu virus hit dia, imun sistemnya itu selalu low. Jadi dikasih eksperimen itu, akhirnya dia bangun, itu dokter. Puji Tuhan dia sudah sembuh, saat ini tinggal rehabilitation. Itu kesaksian daripada saya tentang dokter di rumah sakit saya. Dan pada waktu saya bekerja di COVID-19 selama 100 hari lebih ini, banyak sekali kesusahan-kesusahan tentunya yang terjadi di dalam unit kami itu, ya PPE yang kami lakukan, banyak pergantian-pergantian yang kadang-kala tidak menakutkan ya, karena short semuanya itu ya. Jadi suatu hari saya bekerja, saya merawat 3 pasien yang sakit luar biasa, tentunya orang tua ini kebanyakan yang second penyakit yang lain. Pada waktu saya sudah memakai itu PPE semua, saya rasakan ini, saya bilang, Tuhan tolong saya keringat, saya rasa lemas sekali pada saat itu. Saya mesti urus itu pasien, kadang-kadang saya masuk keluar itu sampai beberapa kali, mungkin ada 30-40 kali karena 12 jam itu ya. Saya keringat, saya bilang, waduh saya harus tolong ini pasien. Saya bilang, saya harus tolong, sudah oksigenisasinya turun, heart-nya sudah mulai tinggi, heartbeat-nya. Tuhan, saya sampai keringat dan saya lemas. Belum lagi saya keluar lagi, satu pasien lagi datang. Tidak tahu kenapa satu hal malah sibuk, semua sibuk. Biasanya ada yang tolong, tapi ini tidak tolong Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan. Dan sepanjang malam saya terus tidak berhenti 12 jam. Saya bilang, Tuhan mungkin saya akan mendapat COVID-19 ini, saya bilang. Tapi puji Tuhan ya, sampai saya selesaikan malam itu dengan tidak ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya pada saat itu. Saya berpikir, itu mungkin di Cina itu tentunya perawat dengan dokter mati, oleh karena pekerjaannya itu yang selalu overload ya, terus dan juga banyak pasien dan juga selalu datang ke pasien bolak-balik itu yang menyebabkan itu malam itu. Tapi puji syukur sama Tuhan sampai saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya kami di unit itu begitu proper ya, begitu tepat melakukan protokol, mengikuti akan protokol. Kami selalu melap itu semua meja-meja, semua tombol-tombol daripada room pasien-pasien semua, setiap 2 jam kami harus bergantian, harus membersih itu. Dan juga protokol yang diberikan itu berganti-ganti dari Departemen Kesehatan. Kata tidak perlu lagi pakai N95, semua itu cuma pakai regular, tapi kami yang di unit kami itu, kami selalu memakai N95 atau ya punya paper itu ya, supaya kami tidak terkena daripada COVID itu. Tapi puji Tuhan, pengalaman kami ini tentunya bukan dari kekuatan kami sendiri. Tentunya perawat-perawat yang ada di rumah sakit kami itu. Tapi di balik semua ini adalah misteri daripada pekerjaan tangan Tuhan ya. Tuhan Yesus yang selalu melindungi saya dan teman-teman saya di unit kami khususnya. Untuk itu saya akan membacakan satu ayat ya yang begitu menguatkan saya juga pada saat saya merawat COVID-19 ini dan kepada saudara-saudara sekalian. Terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau,
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dengan ayat ini dapat memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan tolong tetap doakan kami ya, di USA ini. COVID-19 kasusnya sekarang menanjak. Tolong doakan, mungkin sekarang belum ada yang lain, sudah di dekat Seattle ini sudah sekali COVID-19 ini. Tolong doakan kami, supaya kami tetap diberikan kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Johanna yang sudah membawakan kesaksian yang begitu indah. Menguatkan, kiranya Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanannya. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh Aaron Wimu berupa video. Pendeta, boleh di-share videonya? Kita geser begitu aja. Amin. Terima kasih atas lagu pujiannya, dan pada saat ini kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Febri. Selamat malam, Shalom saudara-saudara seiman di Palembang dan di sekitarnya. Kita semua bersyukur kepada Tuhan walaupun kita terkurung oleh karena COVID-19, tapi kita masih merasakan kasih karunia Tuhan berlaku dalam hidup kita. Saya juga berterima kasih kepada Pendeta Hengki Wijaya sudah memberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Baik saudara-saudara, kita langsung saja kepada firman Tuhan. Sebagaimana judul yang sudah diberikan, yaitu mengenai kita tahu bagaimana akhir dari cerita, saya akan pergi ke tetangga saya. Dan ayat inti kita pada malam hari ini terdapat di dalam buku Markus 12 ayat 31.
Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Baik saudara-saudara, kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa kami di dalam surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami hanya menyerahkan semua acara ini kepada tangan Tuhan. Kiranya kuasa Roh-Mu yang suci boleh Engkau curahkan di tengah-tengah kami, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 29 sampai 35. Saya akan bacakan Lukas 10 dimulai dengan ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" 30, jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat ke-35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia." Yang pertama kita harus perhatikan, yaitu rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, yang kedua, jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Yang ketiga, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Baik saudara-saudaraku, dari kedua peristiwa ini yang dicatat oleh Markus dan Lukas, saya pikir mungkin ahli Taurat yang sama yang ingin mencobai Yesus. Kemudian dari ayat yang baru kita baca bersama, saudara-saudara, kita sudah tahu itu adalah khotbah orang Samaria yang murah hati. Saudara sudah pernah mendengarnya. Semua orang Advent, bahkan orang Kristen, sudah pernah mendengar seorang mengkhotbahkannya. Kita mengetahui tentang orang Lewi dan imam yang sangat memalukan, yang berjalan melalui jalan itu. Ia melihat orang yang terkapar itu dan tidak ingin menolongnya. Saudara-saudaraku, saya tidak akan membawa kita semua pada malam hari ini kepada cerita itu. Tetapi saudara-saudara lebih paham, saya kira saudara lebih paham cerita perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati daripada saya. Tetapi apakah kita pernah memberikan perhatian kepada pemilik penginapan itu? Baik saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua memfokuskan pelajaran malam hari ini kepada si pemilik hotel itu. Dia adalah seorang wira swasta dan dia pemilik hotel yang berhasil di dalam bisnisnya. Kepada kita mungkin membaca buku The Desire of Ages, mendapatkan bahwa orang Lewi dan imam berada di antara pendengar ketika Yesus menceritakan perumpamaan itu. Sedangkan orang yang mengalami luka-luka itu mewakili semua orang di dunia yang kena malapetaka atau kesusahan dan tidak
diperdulikan oleh siapapun. Bagaimana dengan orang Samaria yang murah hati itu? Di dalam buku Christ Object Lesson halaman 381, orang Samaria mewakili Yesus, bukan orang Yahudi, bukan orang yang punya posisi di Ka'bah atau di gereja. Yesus menggambarkan dirinya seorang pahlawan yang tidak diperkirakan. Sepertinya Yesus mengirimkan pekabaran penting kepada jemaat-jemaatnya. Saudara-saudaraku, dia mewakili kita semua, di mana tidak seorang pun yang Yesus tidak dapat wakili. Siapa saja, background apapun. Yesus Kristus menggambarkan dirinya sebagai seorang Samaria. Demikian ceritanya yang terdapat dalam buku Lukas. Lukas satu-satunya orang kafir yang menulis Injil. Lihat Matius tidak mengcover di dalam bukunya. Demikian juga Petrus. Yohanes yang kekasih tanpa menyebutkan tentang orang Samaria yang murah hati. Hanya orang kafir yang menghargai cerita di mana Yesus diwakili oleh bukan orang Yahudi. Jadi saudara-saudara, Lukas menyimpulkan Yesus sekarang diwakili orang yang tidak diterima di komunitas orang Yahudi. Saudara-saudaraku, ini bukan inti dari cerita itu. Di mana adalah pemilik penginapan atau pemilik hotel. Apakah saudara pernah mempertimbangkan yang diberi instruksi hanya si pemilik penginapan? Hanya pemilik penginapan yang diberikan instruksi oleh Yesus. Saudara-saudara, mungkin boleh membaca ayat ini berulang-ulang, ataupun melangkahi, ataupun tidak peduli, ataupun tidak membicarakannya sama sekali. Tapi malam ini, saudara-saudara, saya ingin mengangkat si pemilik hotel ini. Hari ini saya mau mengangkat pemilik hotel. Mengapa? Sebab hanya orang ini yang di perumpamaan Yesus yang diberikan tanggung jawab. Mungkin saudara-saudara membaca buku Christ Object Lesson, kita tahu sekarang bahwa pengusaha penginapan ini mewakili gereja. Dia mewakili gereja sekarang. Mewakili saudara dan saya. Gereja itu bukan gedungnya, tapi orang atau anggota-anggotanya yang berada di dalamnya. Kembali kepada pemilik penginapan. Saya menyukai pemilik hotel ini karena dia adalah bisnismen yang mempunyai kehidupan yang sangat berhasil. Tapi saudara-saudaraku, yang terakhir dia butuhkan adalah seorang yang membawa kepadanya satu masalah. Saudara-saudara, saya ingin bertanya, apa yang anggota gereja butuhkan sekarang ini? Anggota gereja harus membutuhkan Yesus untuk membawa masalah atau problema kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Mungkin kita melihat orang gelandangan, orang yang berpiasan, orang yang berpakaian tidak sama dengan kita datang ke gereja. Ataupun saudara-saudara kita yang mungkin terkena positif COVID-19 saat ini. Mereka itu perlu diperhatikan dan ditolong. Mereka inilah tetangga-tetangga saudara dan saya. Saudara-saudaraku, Tuhan menginginkan agar kita di-shaping, dibentuk melalui problema yang kita hadapi. Bagaikan tukang priuk yang sabar membentuk priuk itu. Tuhan ingin membentuk kita semua. Amin, saudara-saudara. Kenyataannya, saudara-saudara, Tuhan mempunyai hak untuk menginvasi kehidupan saudara dan saya. Pada waktu kita mencapai satu titik kesuksesan tertentu melalui misinya, tanpa minta permisi dari kita, dan sampai saudara dan saya membiarkan firman-Nya mengintervensi kehidupan kita. Saudara-saudaraku, di tengah kesibukan orang Samaria itu,
dia datang mungkin mengendarai mobil yang mewah bersama seorang yang dia dapati di pinggir jalan yang dirampok, terluka setengah mati dan berkata, "Saya membutuhkan kamar." Dia tidak membuat reservation sebelumnya, tidak ada telepon. Dia hanya mengatakan, "Kita memerlukan kamar." Dan pemilik penginapan atau pemilik hotel itu menerima orang yang terluka itu, yang berlumuran darah, dan kemudian membaringkannya di tempat tidur yang bersih. Apakah saudara mengerti bahwa Tuhan memiliki hari apa saja untuk membawa sesuatu masalah dalam hidup kita? Problema apa saja yang dia pilih untuk menyelesaikan pekerjaannya? Perhatikan hal ini, saudara-saudara. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita menyerahkan kepemilikan, ownership atas hidup kita. Hidup kita sekarang adalah teritori Tuhan. Perjalanan hidup kita sekarang adalah perjalanan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan dapat menghadirkan masalah kepada kita. Mungkin di tengah kedamaian, kemakmuran, kebahagiaan kita, apapun masalah yang ia miliki, dan katakan kepada saudara dan saya, take care of it. Rawatlah itu, peliharakanlah itu, selesaikanlah itu baik. Sekarang disinilah keindahan dari bagian cerita ini, saudara-saudara. Bukan mengenai imam dan bukan mengenai orang Lewi. Alkitab sangat jelas, orang Samaria yang baik hati itu, merawat orang itu sendiri terlebih dahulu. Yang berarti masalah apapun yang Tuhan bawa kepada Anda, kepada kita semua, Tuhan sudah menangani terlebih dahulu dan mengizinkan hal itu kepada pihak kita. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, jangan pernah takut dengan masalah. Perhatikan ini, saudara-saudaraku. Tuhan membawa masalah yang sudah Dia selesaikan sendiri. Tuhan tidak hanya menuangkan masalah di pangkuan kita, Dia memastikan masalah itu dapat kita tangani, dapat kita handle. Dia sudah mengoleskan minyak, Dia sudah membalutnya, Dia sudah memenuhi kebutuhannya. Dia hanya ingin kita menyelesaikan pekerjaan itu. Dia hanya ingin kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Amin. Kemudian dia membawa orang yang malang ini dan bernegosiasi kamar yang mana yang dia harus pakai. Dan mungkin bagi si pemilik hotel, tidak ada lagi kamar yang tersisa malam itu atau hari itu, kecuali ada kamar suite room. Kita tahu, saudara-saudara, suite room itu sangat mahal harganya. Dengarkan baik-baik, saudara-saudaraku. Kecuali saudara dan saya siap memberikan Yesus yang terbaik yang kita miliki, ataukah kita tidak siap untuk mendapatkan berkat apapun sama sekali. Kristus tidak mati di kayu salib hanya untuk menerima kacang. Ia menginginkan semua yang kita miliki. Bahkan Rasul Paulus berkata di dalam buku 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa tidak kamu tahu bahwa Allah telah dibeli dengan harga tunai dan kita bukan milik kita sendiri. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia membeli seluruh planet. Itu semua adalah miliknya. Dia dapat melakukan dengan apa yang Dia inginkan. Siapa pemilik hotel ini, saudara-saudara?
Dia adalah kita sendiri, yaitu saudara dan saya. Seperti apakah dia? Dia adalah seorang pekerja keras, bisnismen yang berhasil mengembalikan perpuluhan dan persembahannya, pergi ke gereja pada hari Sabat, menyekolahkan anak-anaknya di sekolah gereja, yang dia hanya katakan trust and obey. Dia percaya dan menurut. Dia tidak membutuhkan masalah. Dia membayar stafnya dan pegawai-pegawainya, dan dia membayar pajak kepada pemerintah. Pernahkah saudara memperhatikan bahwa kita memiliki semuanya? Ketika hidup saudara mengalir seperti madu, pada saat di tengah hari-hari terbaik dalam hidup saudara dan saya, di tengah kesuksesan kita, kemudian Yesus mengizinkan sesuatu itu terjadi. Sebagaimana Yohanes sudah berikan kesaksian tadi, di tahun 2009 saya mendapat kecelakaan di tempat pekerjaan sebagaimana sudah diceritakan tadi. Dan saya dalam proses lumpuh. Saya berhenti bekerja dan menurut dokter saya akan paralyzed dan seterusnya. Setahun kemudian saya harus menjalani spinal surgery dan kembali belajar berjalan seperti bayi. Dari kursi roda pindah ke walker, dari walker pindah ke tongkat. Lalu harus sabar bertahun-tahun sampai bisa berjalan. Saya berjanji kepada Tuhan dalam doa saya, sekalipun Tuhan tidak menjawab doanya, saya akan tetap setia kepada Tuhan. Setiap hari saya berdoa yang sama. Puji Tuhan, Dia mengizinkan saya untuk datang di Lampung dan Palembang tahun 2014 untuk membantu KKR. Inilah kunci doa yang saya pelajari, saudara-saudara. Tuhan mudah menjawab semua yang kita minta dalam doa. Tapi masalahnya, kita terlalu fokus pada jawaban Tuhan. Padahal Tuhan fokus pada apakah kita mencari Dia. Kita harus mencari Dia dahulu. Saudara lihat, masalah dalam hidup bukanlah Tuhan itu tidak dapat dipercayai. Tetapi masalah dalam hidup adalah apakah Tuhan dapat mempercayai saudara dan saya. Baik saudara-saudara, kita kembali kepada cerita. Orang Samaria datang dengan permasalahan hidup. Rawatlah dia, katanya kepada pemilik hotel. Seterusnya ia berkata, dan jika kamu belanjakan lebih dari ini, orang Samaria, tahu cerita ini, orang Samaria hanya meninggalkan 2 dinar. Kita bisa bayangkan orang yang malang, yang berlumuran darah dan berbau ini, dia harus memandikannya. Pekerja hotel tidak memandikan orang. Ini bukan rumah sakit. Pemilik penginapan atau pemilik hotel ini dia menjalankan bisnisnya. Istrinya mungkin juga menjaga anak-anaknya. Jadi siapa yang akan merawat orang yang dia harus menggaji seseorang yang khusus untuk merawatnya. Apakah saudara pernah mempunyai masalah dalam hidup? Apakah saudara mendapatkan diri saudara berkata kepada Tuhan, apakah tersedia untuk saya masalah? Bila masalah datang beruntun dalam hidup kita, mungkin kita mulai berkata, apa untungnya mengembalikan perpuluhan dan persembahan? Apa gunanya ke gereja? Jadi saudara, Yesus mengizinkan masalah dalam kehidupan kita. Sebagaimana si pemilik hotel ini. Dia mendapatkan masalah yang baru. Pada mulanya dia mencatat semua pengeluaran pembiayaan untuk merawat orang yang terkena musibah ini. Tapi kemudian
kita baca di dalam Lukas 10 ayat 35, orang Samaria itu berkata, waktu aku kembali, kapan dia mau kembali orang Samaria ini untuk membayar dia kembali? Kita tidak mengerti kapan dia akan kembali. Inilah kunci cerita itu ya, saudara-saudara. Kita harus merawatnya sampai dia membebaskan kita. Kita dapat membeli atau membayar, tidak dapat membayar misi Kristus itu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tidak ada jalan lain untuk menghindari tanggung jawab. Saudara-saudaraku, saat itulah pemilik penginapan memutuskan untuk tidak menyimpan catatan lagi semua pengeluaran yang dia keluarkan untuk membiayai orang yang terkena musibah itu. Walaupun sebenarnya dia adalah accountant yang baik. Lihat di sini saudara-saudaraku. Inilah yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kita harus berhenti mencatat. Kita harus berhenti berhitung dengan Tuhan. Lakukan pekerjaan pelayanan apa saja yang baik bagi Tuhan. Melayani tetangga kita atau siapa saja yang memerlukan pertolongan. Tuhan ingin berhenti mencatat. Mengapa? Tuhan tidak menyimpan skor. Dia tidak menghitung dosa saudara dan dosa saya. Dia tidak menghitung kebohongan saudara dan kebohongan saya. Dia tidak menghitung kesalahan saudara dan saya. Tuhan tidak menyimpan skor. Jadi kita harus berhenti menjaga skor. Lakukan saja apa yang benar karena itu benar untuk dilakukan bagi Tuhan. Semua masalah hidup yang kita alami sudah Yesus alami terlebih dahulu. Jangan takut karena Yesus dapat menghandle-nya. Saudara-saudaraku, Tuhan berjanji, bila mana saya kembali, saya akan membayarmu. Saya akan membayar saudara dan saya. Saya akan kembali dan membayarmu dengan keselamatan yang kekal semawi. Kita mengetahui air dari cerita. Apakah saudara mau menjadi seperti pemilik hotel ini? I will take care of it. Saya akan selesaikan pekerjaanmu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Bapa di dalam surga, malam hari ini ya Tuhan, tolonglah kami menjadi seperti pemilik hotel ini. Ingin menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya dan kami yakin Tuhan sudah menyelesaikan sebelumnya. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kesanggupan kami untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih atas firman pengantar doa yang telah dibawakan oleh Pak Tuhan. Dan pada saat ini kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta di Simarmata, Henok, dan juga Andreas Simarmata. Sesuai dengan yang sudah dibagikan di grup kita, pokok-pokok doanya, mungkin ada tambahan. Selain kita juga mendoakan keluarga Mumu, terlebih Ibu Joanna, supaya tetap sehat dan terhindar dari virus-virus. Apa ada tambahan lain? Davina, Ya, ya Om. kita doakan Ibu Pendeta Simarmata yang kurang sehat. Jadi tidak tahu yang berdoa nanti yang kedua siapa. Semuanya keluarga Pendeta Simarmata, Om. Iya, tadi Ibu Pendetanya sakit. Iya, oke.
untuk mendoakan Ibu Joanna nanti Bapak Pendeta, kemudian yang mendoakan Ibu Pendeta Sinarmata nanti kami mohon kesediaan dari Saudara Henok Sinarmata. Doakan Ibu Pendeta Sinarmata yang sedang. Ada mungkin yang lain? Oh ya, kita juga mendoakan perjalanan Ibu Sriulina Sembiring ke Bandar Lampung. Nanti yang mendoakan mohon kesediaan Saudara Andreas Sinarmata ya, ditambahkan dalam doanya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu Saudara sekalian? Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berpelut dan berdoa. Maka ambil posisi yang benar mungkin untuk kita berdoa. Baik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam sorga, Allah yang kami sembah, yang kami kenal dan kami puji melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam hari ini Bapa, di hari ke-94 dari 100 hari berdoa, kami umat-umat-Mu distrik Palembang serta umat-umat Tuhan yang tergabung dalam ibadah Zoom online pada malam hari ini datang menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan, oleh karena Engkaulah Allah yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah yang telah menebus kami dari dosa ketika kami jatuh dalam dosa. Bahkan ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami, Engkaulah Allah yang memelihara bahkan memenuhi setiap kebutuhan kami. Sehingga pada malam hari ini Bapa, kami dapat mengikuti ibadah 100 hari berdoa ini. Bapa di sorga, kami juga menyadari di dalam perjalanan hidup kami tidak luput dari kesalahan dan pelanggaran, baik melalui perbuatan, melalui perkataan, bahkan angan-angan pikiran kami. Agar kiranya Tuhan berkenan mengampuni kesalahan, sehingga ketika kami menyampaikan permohonan kami Bapa, Tuhan berkenan mendengar terlebih untuk mengabulkannya sesuai dengan kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Teddy Mumu. Biarlah firman-Mu ini menjadi penuntun, pedoman dalam kehidupan kami, agar kami boleh tetap melakukan tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada masing-masing kami, apapun yang menjadi profesi kami. Biarlah kami mengingat bahwa tugas memberikan pekerjaan kepada masing-masing kami untuk menyampaikan kabar Injil keselamatan, untuk menuntun jiwa-jiwa untuk dibawa ke dalam Kristus, sehingga setiap orang, bahkan semakin lebih banyak jiwa-jiwa yang akan menerima kebenaran firman Tuhan,
teristimewa untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Johana yang sudah menyampaikan kesaksian bagi kami. Bagaimana kuasa Tuhan yang telah dialami oleh Ibu ini, biarlah kuasa yang sama boleh kami alami dalam hidup kami. Sehingga melalui kesaksian ini Bapa dapat menuntun kami untuk boleh semakin lebih berserah diri kepada Tuhan. Sehingga sebagaimana kuasa Tuhan telah berlaku untuk Ibu Johana, biarlah kuasa Tuhan yang sama yang akan kami alami di dalam kehidupan kami, sementara menjalani hari-hari kehidupan dalam masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu ini, Bapak Teddy Mubuk bersama dengan Ibu, bahkan putranya yang sudah melayani kami umat-umat Tuhan melalui ibadah Jum pada malam hari ini. Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan. Tuhan pertambahkan sukacita dalam hidup rumah tangga. Bahkan Tuhan mempertambahkan berkat rezeki setiap pekerjaan yang mereka tekuni, agar keluarga ini boleh menjadi saluran berkat. Tuhan dapat gunakan mereka sebagai sarana untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini juga Bapa kami berdoa untuk tetangga-tetangga kami, lingkungan rumah kami. Kami berdoa memohon tuntunan daripada Tuhan, agar kami dipertemukan dengan orang-orang tertentu untuk menolong mereka dan membangun persahabatan dengan tetangga-tetangga kami, agar kami dapat memancarkan cahaya Yesus ke dalam hidup mereka. Dengan demikian, kami boleh menjadi alat untuk menuntun para tetangga lingkungan kami dimanapun kami berada, untuk memperkenalkan akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa agar kiranya curahan Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian masing-masing kami umat-umat-Mu, agar di dalam kehidupan kami pada saat ini, teristimewa dalam pandemi COVID-19 yang kami alami, kami boleh mengalami kebangunan, perubahan dalam kehidupan kami oleh karena kuasa daripada Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hidup kami masing-masing. Bapa di sorga, kami juga berdoa agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Bahkan kami dapat kembali untuk beribadah, memuji memuliakan Tuhan di rumah ibadah. Sehingga dengan demikian ya Bapa, dengan berakhirnya pandemi ini, kami boleh semakin lebih bersukacita, semakin lebih leluasa untuk melakukan kegiatan kami, terlebih untuk memuji memuliakan Tuhan lewat setiap perbaktian kami. Bapa di sorga, kami juga Bapa berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami beberapa waktu yang lalu. Seperti hamba-Mu Bapak Daniel Saputra, Ibu Meina Fernandes, Bapak Pendeta Asep Subriyatna, Ibu Esther Pasaribu, Bapak Wilson Pakpahan, Saudari Siucien, Ibu Sri Ginting, hamba-Mu Pendeta DH Manur. Bapak di sorga, biarlah kiranya Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Biarlah kuasa Tuhan berlaku untuk mereka, sehingga saudara-saudari kami ini akan mendapatkan pemulihan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan yang prima kembali, membuat mereka bersuka cita dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka, teristimewa untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam hidup mereka. Bapa di sorga,
kami juga Bapak berdoa untuk saudara-saudari kami yang terkena COVID-19, seperti keluarga Bapak Edison Huta Barat di Seattle, Amerika. Demikian juga Dr. Darmawan Yamin di Palembang. Bapak di sorga, biarlah Tuhan campur tangan kepada saudara-saudara kami ini, agar mereka boleh terbebas dari COVID-19 yang mereka alami pada saat ini, sehingga mereka boleh mendapatkan kesehatan dan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anggota jemaat kami, Bapak Asi Hombing. Biarlah Tuhan memberkati mereka, baik di dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dan juga dalam pekerjaan yang mereka tekuni. Tuhan mempertambahkan kesehatan, mempertambahkan berkat rezeki. Bahkan anak-anak yang Tuhan telah percayakan dalam keluarga Bapak Asi Hombing, biarlah Tuhan selalu memberkati sehingga anak-anak juga boleh mendatangkan sukacita ketentraman di tengah-tengah keluarga dan menjadi kepujian kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di sorga, doa kami ini akan disambung oleh anak kami Henok Simarmata. Menyambung doa pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk segala organisasi yang ada di seluruh dunia Tuhan. Engkau berkati mereka dalam pelayanan mereka, memberikan makanan, dorongan dan juga memberikan pengharapan kepada masyarakat di sekitar mereka Tuhan. Engkau berkati agar mereka dapat membantu masyarakat sekitar mereka dan juga memperkenalkan Tuhan kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala organisasi pelayanan penyebaran firman Tuhan melalui media-media online. Kiranya Engkau memberkati segala pihak yang terlibat, Engkau berikan mereka teknologi yang bagus Tuhan agar mereka dapat menyebarkan firman-Mu ke seluruh dunia Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua tenaga medis yang bekerja di rumah sakit rujukan COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka kekuatan agar dapat membantu menyembuhkan segala orang-orang yang sudah terkena COVID Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua rumah sakit yang ada di Indonesia Tuhan, terutama khusus rumah sakit Aspen yang ada di Medan, pada Lampung, dan Bandung dan juga Manado. Kiranya rumah sakit Aspen ini bisa menjadi pusat penyembuhan dan juga pusat penyebaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak ataupun saudara-saudara yang jauh dari kami Tuhan, karena karantina COVID ini. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, di mana mereka berada. Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka berkat Tuhan, dan dalam melakukan kegiatan sehari-hari mereka dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang ada di Palembang ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dalam keseharian kami, Engkau cukupi segala kebutuhan kami Tuhan, agar kami dapat selalu berbahagia dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak P. Sinaga Tuhan. Kiranya Engkau berkati keluarga ini Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan berkat-berkat yang melimpah dari surga Tuhan, agar mereka dapat menjalani aktivitas mereka dengan puji-pujian kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Simarmata yang saat ini sedang kurang sehat Tuhan. Kiranya Engkau berkati segala makanan, minuman, dan obat-obatan yang Kau konsumsi Tuhan, agar menjadi sumber kesehatan bagi Ibu Pendeta Simarmata, sehingga bisa sembuh seperti sedia kala dan berkumpul bersama kami Tuhan. Setelah doa kami dan doa ini akan disambungkan. Bapa kami di sorga, menyambung doa dari keluarga hamba-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi pernikahan-pernikahan yang sedang berada dalam ujung terjadinya perceraian ya Bapa. Bantulah keluarga-keluarga ini ya Bapa, berilah keharmonisan kepada keluarga ini agar keluarga ini dapat menyatu ya Bapa, agar mereka dapat menjadi keluarga-keluarga hingga mereka masuk ke dalam kerajaan surga ya Bapa. Kami berdoa juga bagi orang tua kami ya Bapa yang sedang lanjut usianya. Engkau tahu mereka rentan terkena virus corona ya Bapa. Namun biarlah oleh karena tangan-Mu Engkau dapat melindungi mereka dari virus-virus corona ya Bapa. Engkau berkati juga ya Bapa anggota-anggota gereja kami yang tidak dapat bergabung melalui aplikasi Zoom ini ya Bapa. Oleh karena berbagai alasan ya Bapa,
biarlah Engkau berkati mereka. Dimanapun mereka berada ya Bapa, biarlah mereka dapat memuji muliakan nama Tuhan. Dan setiap pekerjaannya mereka lakukan ya Bapa, biarlah itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa juga bagi orang tua yang memiliki anak mereka dalam rumah ketika masa isolasi ya Bapa. Biarlah Engkau berkati orang tua ya Bapa, agar mampu untuk mendidik anak-anak mereka dan bijaksana, untuk membuat anak-anak mereka lebih dekat lagi kepada Engkau ya Bapa. Dan biarlah anak-anak mereka dapat tumbuh menjadi anak-anak yang baik oleh karena bimbingan Engkau saja Bapa. Kami berdoa juga bagi penerimaan siswa-siswi tahun ajaran baru 2020 dan 2021 ya Bapak, untuk sekolahmu gereja sekolah Advent di Sumatera kawasan Selatan ini ya Bapak. Biarlah Engkau menuntun anak-anakmu datang kepada sekolah ini ya Bapak, sehingga banyak yang akan mendaftar untuk menjadi siswa di sekolah Advent ya Bapak, sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau. Kami berdoa juga bagi keluarga Oma Ruth Panghidayat dan Oma Teliwati ya Bapak. Engkau tahu keluarga ini adalah keluarga yang setia Bapak. Biarlah Engkau memberkati keluarga ini, Engkau selalu menyertai mereka ya Bapak, dan biarlah mereka selalu bisa memuji nama-Mu. Kami berdoa juga bagi Ibu Sri Rina Sembiring ya Bapak, yang sedang dalam perjalanannya Bapak menuju Bandar Lampung. Biarlah Engkau menjaga dan melindungi Ibu Sri Rina Sembiring agar dapat tiba di tempatnya Bapak dengan selamat sentosa tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapak. Bapak, masih banyak yang ingin kami sampaikannya Bapak, tetapi hanya Engkau yang tahu. Biarlah Kau menyempurnakan doa kami ini, sebab kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Agak lumayan berat aku. Baiklah, terima kasih kepada keluarga Bapak Pendeta Desi Narmata yang sudah memimpin kita untuk berdoa. Kita akan menutup acara perbaktian kita pada malam hari ini. Sebagai lagu tutup akan disampaikan oleh keluarga Bapak Pendeta Desi Tumorang. Kita sama-sama berdiri. Hai mana penyakit yang kumpulkan, gandum yang baik di lumbung Tuhan. Sekarang waktunya menuai, bekerjalah terus hingga selesai. Mana penyakit yang mau pergi, mengumpulkan berkas-berkas yang suci. Siapa suka mengumpulkan gandum yang baik kepada Tuhan. Ke ladang yang banyak rumputnya pun, pergilah kamu sabitlah gandum. Carilah juga di pinggir jalan, dan satu pun jangan ditinggalkan. Mana penyakit yang mau pergi, mengumpulkan berkas-berkas yang suci. Siapa suka mengumpulkan gandum yang baik di lumbung Tuhan. Ladang sudah masak semua, tunda angin zaman dekat sudah. Banyak sedikit kerja banyak, banyaknya hilang dalam terlambat. Mana penyakit yang mau pergi, mengumpulkan berkas-berkas yang
suka mengumpulkan gandum yang baik kepada Tuhan. Hai saudara, bawalah sabitmu dan kumpulkan gandum indah itu. Tetap bekerja hingga riadanya kamu pakai upaya yang mau pergi mengumpulkan gandum yang baik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Boleh kami mendengarkan nasihat firman. Boleh kami diingatkan akan pentingnya persiapan kami. Sebagaimana orang Samaria dan orang yang punya tempat yang merawat orang yang luka. Tuhan, pada kesempatan ini, begitu terberkati kami atas hadirnya Bapak Teddy dan Ibu Johanna yang boleh berdiri mewakili Tuhan, berbicara di tengah-tengah kami untuk mengingatkan betapa Tuhan mengasihi kami dan mempercayakan bahwa umat manusia yang baik hati akan dibawa ke surga. Tuhan kiranya akan memberkati kami dan semua pengikut yang ada di Zoom ini. Tuhan berkati lebih istimewa Tuhan pada malam hari ini. Dan khususnya hamba-Mu yang sudah membagikan firman dan kesaksian. Semuanya akan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, rangkaian acara 100 hari berdoa kita pada hari yang ke-94 ini sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan pada saat ini kami kembalikan kepada Bapak Pendeta Desi Marmata. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati dan memimpin kita dalam ibadah 100 hari berdoa di hari yang 95 pada malam hari ini. Baik, besok kita akan lanjutkan kembali ibadah 100 hari berdoa di hari ke-95. Hari ini 94 dan besok hari yang ke-95 yang akan melayani kita untuk besok malam. Protokol Bapak M. Panjaitan, lagu buka lagu Sion nomor 395 keluarga Bapak Hasitompul, doa buka Bapak Hasitompul, kesaksian Bapak Dr. Rudi Maulani dari Belanda, lagu pujian keluarga Bapak Sembiring dari Pematang Siantar, firman penghantar doa Bapak Korliston Sijabat dari Medan, materi dari Fokus Doa. Dan untuk pendoa kita besok malam, yang pertama Bapak Pendeta TF Tampu Bolon, pendoa yang kedua Ibu J Tampu Bolon, pendoa yang ketiga Saudara Robert Tampu Bolon, dan lagu penutup lagu Sion nomor 422
keluarga Pendeta Hawijaya, dan doa penutup oleh Bapak Pendeta Hawijaya. Untuk besok malam, perlu kita ingat bahwa Zoom yang kita akan pakai bukan Zoom yang malam hari ini akan dipakai oleh Korwil untuk besok malam. Dan Zoom yang akan kita pakai ada di poster yang sudah di layar Bapak Ibu masing-masing. Jadi supaya jangan lupa untuk ID dan password daripada Zoom yang kita gunakan untuk besok. Boleh mungkin dicatat atau di foto supaya jangan sampai lupa. Baik. Nah, ditayangkan dulu pendeta. Demikian pengumuman untuk Pendeta, ditayangkan dulu sekali lagi. Ya, Saudari Ratna Mawar boleh. Miss Mawar boleh di ya, ini Zoom yang kita akan pakai besok malam. Terima kasih untuk Miss Mawar. Ada nomor telepon ya, Bapak? Ada nomor Indonesia. Baik, untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Hengki Wijaya kepada daerah Sumatera Kawasan Selatan. Kami persilahkan. Kenapa ada kotak-kotak lagi? Pakai punya si Stella itu kan ada ya. Itu nggak boleh pakai kalang. Hah? Baik, saudara umat-umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Kita puji Tuhan oleh karena malam hari ini kita boleh bersama-sama di dalam 100 hari berdoa hari yang ke-94. Kita bersyukur oleh melalui keluarga Bapak Teddy Mumu. Terima kasih kepada Yohana yang sudah memberikan kesaksian. Demikian juga kepada saudara Teddy Mumu. Biasanya kalau kita Samaria itu fokusnya selalu orang Samaria, orang Lewi, imam. Tetapi malam hari ini kita dapatkan sisi yang lain dari pemilik hotel. Wah, luar biasa. Terima kasih. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa beliau ini adalah seorang yang Injil di berbagai tempat selalu pergi untuk melayani. Dan terima kasih untuk keluarga Teddy Mumu atas pelayanan. Tuhan memberkati. Demikian juga terima kasih kepada Pendeta Denny Simarmata dan Pendeta Alpen Simbolon serta semua yang melayani pada malam hari ini. Bahkan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini di dalam 100 hari berdoa, Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Umat-umat memberkati. Tuhan di Palembang diberkati. Diberkati Norma. semua. Terima kasih. Sehat-sehat ya.